Kenalkan teman-teman, nama saya Ayu Kartika Dewi. Saya adalah salah satu staf khusus Presiden Indonesia. Saya juga Managing Director Indica Foundation dan saya juga adalah co-founder beberapa organisasi sosial seperti Sabang Merauke dan Perempuan Gagal dan juga Toleransi.id. Jadi kalau ngomongin soal purpose, itu tuh saya selalu ingat pertanyaan salah satu teman baik saya. Jadi dia tuh pernah nanya gitu, purpose-nya Ayu apa? Dan waktu itu saya belum bisa jawab. Terus waktu itu dia nanya lagi 2 pertanyaan. Ayu, apa yang kamu cintai? Atau apa yang bikin kamu marah? Dan waktu itu saya bisa jawab. Jadi kalau apa yang saya cintai itu mungkin agak susah ngejawabnya. Tapi kalau pertanyaan yang kedua, apa yang bikin saya marah? Itu tuh gampang banget. Intoleransi, itu tuh bikin saya marah. Dan itu membuat saya jadi lebih terarah gitu. Karena hidup saya akhirnya setelah saya menemukan jawaban dari 2 pertanyaan itu gitu ya, jawaban hidup saya adalah menjadi jawaban atas pertanyaan itu. Hidup saya jadi saya tujukan untuk membantu hal-hal yang saya cintai atau membuat hal-hal yang bikin saya marah itu nggak ada lagi. Jadi akhirnya sepanjang jalan saya menemukan bahwa yang saya cintai adalah saya suka melihat perempuan-perempuan yang berdaya. Makanya kemudian saya bikin Perempuan Gagal misalnya. Saya marah banget kalau ngelihat ada intoleransi, makanya saya bikin Toleransi.id, saya bikin Sabang Merauke, saya join Indica Foundation, dan sampai sekarang saya ngebantuin Pak Presiden juga dalam topik toleransi. Jadi itu yang sebenarnya melandasi kenapa saya bikin dan bergerak di organisasi-organisasi sosial yang sekarang saya kerjakan. Awalnya tuh dari hati, dan itu saya percaya banget ya, kalau kita melakukan sesuatu dari hati tuh apinya akan ada terus. Toleransi itu nggak boleh cuma toleransi pasif aja ya. Toleransi itu harus toleransi aktif. Kita ikut serta melindungi orang-orang yang mengalami intoleransi. Jadi makanya harus kerja bareng semuanya. Nggak bisa cuma orang-orang yang dipersekusi aja yang bergerak. Nggak bisa cuma saya aja gitu atau teman-teman di Toleransi.id dan Sabang Merauke aja yang bergerak. Tapi semua warga Indonesia, semua stakeholder harus ikut bergerak karena jangan sampai itu tadi kita melihat dan mendiamkan persekusi. Indonesia itu tempat kita tinggal, kita udah diberikan tempat tinggal nih, kita melihat berbagai kejadian yang terjadi di dunia gitu ya. Tiba-tiba kita sadar sebenarnya hidup di Indonesia tuh kita beruntung banget. Kita tidak lahir dan besar di tempat atau di masa ketika misalnya peperangan terjadi. Jadi sebenarnya kita udah punya basic needs yang udah lumayan banget untuk kita bisa melakukan begitu banyak hal. Jadi jangan lupa untuk kita juga give back gitu ya ke Indonesia, ke sebuah ide. Indonesia itu kan sebuah ide yang dulu dibangun oleh para pendiri bangsa dan kemudian jadi negara sampai sekarang. Ya, ide ini, organisasi ini harus dipertahankan dan harus diisi, karena kalau Soekarno-Hatta sudah memproklamasikan kemerdekaan, kita yang harus mengisi kemerdekaan gitu. Ini kayak ibaratnya organisasinya sudah didirikan, terus kemudian kita yang sekarang anggota organisasinya harus bisa melanjutkan. Kalau bukan generasi muda, siapa lagi? Menurut saya ada 2 hal. Jadi yang pertama harus punya semangatnya ya. Jadi harus tahu tuh apa yang bikin teman-teman tuh berasa ada apinya gitu. Kalau balik lagi ke 2 pertanyaan tadi, apa yang dicintai atau apa yang bikin teman-teman marah? Karena setelah ngobrol dengan begitu banyak orang dan begitu banyak organisasi sosial, buat saya tuh berasa gitu. Ini tuh organisasinya atau gerakannya ada apinya apa enggak tuh berasa. Jadi penting banget tuh yang pertama untuk ada apinya. Gitu. Sama yang kedua, punya kenekatan, teman-teman. Kenapa? Karena saya percaya banget bahwa kepercayaan diri itu tuh 50%-nya adalah jam terbang. 50%-nya lagi apa? Kenekatan. Karena kalau kita nggak nekat, kita nggak akan pernah mau mencoba. Dan kalau kita nggak akan pernah mau mencoba, kita nggak akan pernah dapet kesempatan. Kita nggak akan pernah bisa berlatih. Dan begitu aja terus. Jadi ada istilahnya namanya confidence competence loop. Kalau kita makin udah kompeten, kita akan makin confident, kita akan makin nyoba banyak hal, kita akan makin kompeten lagi, kita nyoba banyak hal, makin kompeten lagi, dan seterusnya. Nah, jadi untuk bisa nge-cut
circle ini kalau misalnya kita ada di, kita misalnya ngerasa belum kompeten sehingga kita nggak confident, kita insecure gitu, mau nggak mau harus dicoba, hajar aja dulu. Jadi punya kenekatan. Jadi saya ngajakin banget nih buat semua anak muda yang punya keresahan sosial, keresahannya jangan disimpan aja di dalam hati dan jangan cuma diceritain ke teman dekat, tapi diwujudkan dan harus daftar. Kenapa? Karena di sini teman-teman bakal di-challenge, teman-teman bakal dapet pengetahuan apakah idenya udah tajam atau belum, apakah programnya udah cukup kuat atau belum. Dan kalau misalnya nanti teman-teman menang, nggak cuma bisa dapat bantuan nih, bisa dapat funding, tapi juga bisa dapat mentoring. Nah, mentoring ini yang berharga banget. Saya dulu ngerasain banget ketika saya tumbuh dewasa, saya ngerasa nggak punya mentor gitu. Sehingga begitu banyak keputusan-keputusan hidup, keputusan-keputusan organisasi yang saya ambil pakai ilmu kira-kira aja. Dan sekarang setelah sampai ke sini, saya look back gitu, wah ternyata banyak banget keputusan-keputusan yang seandainya dulu saya punya mentor, bakal bisa diambil dengan lebih optimal. Jadi teman-teman harus ikutan.